Ladang Pak Wira selalu gagal panen. Sampai suatu hari, seorang pria dari tepi hutan memberinya benih padi yang tak pernah dikenal manusia. Tanah ini selalu basah setiap pagi. Aku tahu itu, karena telapak kakiku sudah terlalu sering merasakan dinginnya lumpur sejak matahari belum muncul. Kabut masih menggantung rendah, menempel di batang padi yang seharusnya sudah setinggi betis. Tapi yang kulihat setiap hari hanya batang kurus berwarna pucat, seperti tulang yang dipaksa berdiri. Ladang ini, ladangku, tidak pernah benar-benar hidup. Namaku Wira, orang-orang memanggilku Pak Wira. Usia sudah terlalu tua untuk dihitung dengan jari, tapi belum cukup tua untuk mati dengan tenang. Sejak muda, aku menanam padi di tanah ini. Ayahku juga begitu, kakekku lebih dulu. Tapi entah sejak kapan, tanah ini seperti berubah wataknya. Air tetap ada, lumpur tetap lembek, matahari tak pernah pelit cahaya. Namun setiap musim tanam selalu berakhir sama, gagal. Aku jongkok di pematang, menekan tanah dengan jari yang keliput. Lembut, tidak keras, tidak kering. Semua tanda tanah subur ada di sini. Tapi padi-padi ini menolak tumbuh seperti seharusnya. Daunnya menguning sebelum waktunya, akarnya pendek. Dan ketika ku angkat satu batang, baunya bukan bau tanah hidup, melainkan bau sesuatu yang lama terkubur. Kenapa kalian selalu mati sebelum sempat mengisi bulir? Suaraku sendiri terdengar asing di telinga. Bukan marah, lebih seperti lelah. Aku sering berpikir mungkin tanah ini menyimpan dendam, atau mungkin aku yang sudah terlalu lama hidup di atasnya. Setiap musim panen yang gagal, aku hanya bisa duduk di pinggir ladang, memandangi burung-burung yang tak pernah mau turun. Bahkan hama pun jarang datang, seolah ladang ini tidak layak dimakan, bahkan oleh makhluk paling rakus sekalipun. Pernah suatu pagi, Mak Sari, tetanggaku yang ladangnya masih bisa dipanen meski sedikit, berdiri di ujung pematang dan menatap ladangku lama sekali. "Pak Wira," katanya pelan, "tanah ini pernah kau apa-apakan?" Aku menoleh, menggeleng. Aku cuma menanam, sama seperti dulu, sama seperti ayahku. Mak Sari tidak menjawab. Ia hanya meludah ke tanah dan berjalan pergi. Sejak hari itu aku mulai bertanya-tanya sendiri. Apa benar aku cuma menanam? Aku ingat jelas, dulu tanah ini pernah menghasilkan padi yang berat bulirnya sampai membuat batangnya menunduk. Istriku masih ada waktu itu. Anakku masih kecil. Sekarang istriku sudah lama dikubur di tanah yang sama. Dan anakku pergi entah kemana, tak pernah kembali sejak ladang ini mulai mati. Seolah tanah ini tidak hanya mengambil hasil panen, tapi juga pelan-pelan mengambil hidupku. Aku berdiri, memandang ladang dari ujung ke ujung. Sunyi, terlalu sunyi untuk ladang yang seharusnya ramai oleh suara serangga. Bahkan angin pun seperti enggan singgah lama. Aku menarik nafas dalam-dalam. "Kalau memang kau tak mau memberiku makan," gumamku. Tanah tentu tidak menjawab, tapi ada perasaan aneh yang muncul, seperti sedang diperhatikan. Bukan dari arah rumah, bukan dari jalan desa, melainkan dari arah hutan di ujung ladang. Hutan itu sudah lama ada, lebih tua dari desa ini. Orang-orang jarang masuk ke sana kecuali terpaksa. Aku pun jarang menoleh ke arah itu. Tapi hari ini mataku seperti ditarik ke sana. Sesaat aku berpikir melihat seseorang berdiri di tepi pepohonan. Tapi ketika ku pejamkan mata dan kubuka lagi, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan batang pohon yang saling tumpang tindih. Aku tertawa kecil, hambar. Sudah tua Wira, mata pun mulai berbohong. Namun perasaan itu tidak pergi, justru semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang menunggu aku menyerah. Seperti ladang ini tidak sekedar mati, melainkan sedang menahan nafas, menunggu sesuatu yang belum kulakukan. Aku kembali menatap padi-padi yang menguning sebelum waktunya. Di sela lumpur, kulihat retakan kecil,
seperti bekas sesuatu yang pernah ditanam lebih dalam dari biasanya. Padahal aku yakin, aku menanam sama seperti musim-musim sebelumnya. Mungkin bukan caraku yang salah, mungkin bukan tanahnya, mungkin selama ini aku menanam tanpa izin. Pikiranku berhenti di sana. Angin tiba-tiba berembus dari arah hutan, membawa bau asing, bukan bau tanah, bukan bau daun. Bau yang membuat dadaku terasa sempit, seperti kenangan yang bukan milikku sendiri. Aku tahu satu hal pasti sejak hari itu. Ladang ini tidak sekedar gagal hidup. Ladang ini sedang menolak atau menunggu. Senja turun lebih cepat dari biasanya. Matahari belum benar-benar tenggelam, tapi bayanganku di tanah sudah memanjang seperti ingin lari dari tubuhku sendiri. Aku masih berdiri di pematang ladang, memandangi hutan di ujung sana. Sejak pagi, perasaanku tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti pikiran yang lupa pulang ke kepala. Aku berniat kembali ke rumah ketika suara langkah terdengar dari arah yang seharusnya sunyi. Bukan dari jalan desa, bukan dari pematang. Suara itu datang dari arah hutan. Langkahnya pelan, teratur, tidak tergesa, seolah pemiliknya tahu betul aku akan menunggu. Aku menoleh. Dari sela batang pohon yang gelap, muncul seorang pria tua. Usianya sulit ditebak. Rambutnya putih, tapi wajahnya tidak setua rambut itu. Kulitnya pucat, nyaris tanpa noda, seperti jarang disentuh matahari. Pakaiannya sederhana, tapi bersih. Terlalu bersih untuk seseorang yang keluar dari hutan. Ia berhenti tepat di batas ladang, tidak melangkah lebih jauh. Kami saling menatap cukup lama, sampai akhirnya ia yang membuka suara. "Tanah ini keras pada pemiliknya," katanya tenang. Aku mengernyit. "Kalau mau lewat, lewat saja. Ini bukan jalan." Ia tersenyum tipis, senyuman yang tidak sampai ke mata. "Aku tidak lewat, aku datang." Nada bicaranya datar, tidak sopan, tapi juga tidak menantang. Entah kenapa aku tidak merasa perlu mengusirnya. Kakiku justru terasa berat untuk bergerak. "Datang dari mana?" tanyaku. "Dari tempat yang tidak kau cari, tapi sering kau pikirkan. Desa Bunian." Nama itu membuat tengkukku merinding. Desa Bunian, nama yang hanya muncul dalam bisik-bisik orang tua atau larangan yang diucapkan setengah bercanda. Tidak pernah ada yang mengaku pernah ke sana, tapi semua orang tahu untuk tidak mencarinya. "Tak ada desa di hutan itu," kataku, meski suaraku terdengar kurang yakin. Pria itu menunduk, memungut segenggam tanah ladangku, meremasnya perlahan. Anehnya, tanah itu tidak menempel di tangannya. Jatuh kembali, bersih, seolah menolak disentuh. "Bukan desanya yang tidak ada," katanya pelan. "Yang tidak ada adalah izinmu untuk tahu." Aku menelan ludah. "Kalau mau mengejek orang tua yang gagal panen, carilah orang lain." Ia menggeleng. "Aku tidak datang untuk mentertawakan kegagalan. Aku datang karena ladangmu sudah terlalu lama meminta tolong." Kalimat itu membuat dadaku berdesir. Ladang tidak bisa bicara. "Bisa," jawabnya singkat, hanya saja tidak dengan suara. Ia mengangkat wajahnya, menatap padi-padi kurus yang menguning sebelum waktunya. Tatapannya seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak kulihat. "Kau menanam dengan cara yang benar. Air cukup, waktu tepat. Tapi kau lupa satu hal." "Apa?" tanyaku, nyaris berbisik. "Izin." Angin berhembus pelan dari arah hutan, membuat bulu kudukku berdiri. "Izin pada siapa?" Ia menoleh kepadaku. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat terlalu dalam, seperti tidak memantulkan senja. "Pada yang lebih dulu tinggal di tanah ini." Aku tertawa kering. "Aku lahir di sini, ayahku menanam di sini, kakekku dikubur di sini. Siapa lagi yang lebih dulu?" Pria itu tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. "Mereka yang tidak pernah pergi." Ia merogoh sesuatu dari balik bajunya, sebuah kantong kain hitam, kecil, terikat dengan tali kusam. Ia tidak menyerahkannya, hanya memperlihatkan. "Kau sudah terlalu lama memberi tanpa pernah menerima. Ini bukan sedekah, ini tawaran." Aku menatap kantong itu.
Entah kenapa aku bisa merasakan dinginnya meski jaraknya masih sejengkal. Apa isinya? Tanyaku. Benih, jawabnya. Benih padi yang tidak akan menolak tanahmu. Aku menggeleng cepat. Aku tidak meminta. Ia mengangguk pelan. Justru karena itu kau layak diberi. Aku melangkah mundur setapak. Setiap pemberian pasti ada harga. Benar, katanya tanpa ragu. Tapi tidak semua harga dibayar sekarang. Kami terdiam. Senja hampir habis. Gelap mulai merayap dari hutan, pelan tapi pasti. Aku sadar satu hal. Sejak ia datang, suara desa seperti lenyap. Tidak ada ayam, tidak ada orang memanggil, hanya kami dan ladang. Siapa namamu? Tanyaku. Ia menatap hutan, lalu kembali kepadaku. Panggil aku Ki Jembar. Setelah itu, tanpa berpamitan, ia berbalik dan melangkah masuk ke hutan. Langkahnya tidak berbunyi, tubuhnya perlahan ditelan bayangan, seolah memang tidak pernah benar-benar keluar. Aku berdiri lama di pematang, sendirian lagi. Senja benar-benar hilang, tapi di dadaku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun gagal panen, muncul perasaan yang lebih menakutkan dari lapar. Harapan. Malam itu aku tidak langsung pulang. Kakiku membawaku kembali ke ladang meski langit sudah gelap dan lampu-lampu rumah desa mulai menyala satu persatu. Pikiranku penuh oleh wajah pria dari tepi hutan itu, Ki Jembar. Cara bicaranya tenang, seolah ladang ini bukan sekedar tanah, melainkan makhluk hidup yang sudah lama ia kenal. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya lelah dan usia. Orang tua mudah berhayal, begitu kata orang. Tapi anehnya, tubuhku tidak merasa lelah sama sekali. Justru ada dorongan kuat untuk memastikan satu hal. Apakah kantong hitam itu benar-benar ada, atau hanya permainan senja dan pikiranku sendiri? Aku berjalan menyusuri pematang dengan lampu minyak di tangan. Cahaya kuningnya bergetar tertiup angin malam. Bayangan padi-padi kurus bergerak pelan, saling bersentuhan, mengeluarkan suara gesekan lirih yang membuat dadaku terasa sempit. Aneh, gumamku sendiri. Biasanya kalian diam saja. Aku berhenti di titik tempat Ki Jembar tadi berdiri. Tanah di sana tampak sama seperti sekitarnya, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti bekas pijakan yang tidak meninggalkan jejak, namun meninggalkan rasa. Aku menurunkan lampu, mendekatkan wajah ke tanah. Di sela lumpur, terlihat sehelai kain hitam terlipat rapi, setengah tertanam, seolah tanah sengaja menyimpannya dengan hati-hati. Jantungku berdegup lebih cepat. Tidak mungkin, bisikku. Tanganku gemetar saat menarik kain itu keluar. Kantong hitam. Ukurannya kecil, tapi terasa berat untuk sesuatu yang seharusnya hanya berisi benih. Talinya terikat mati. Saat ku genggam, rasa dingin menjalar ke telapak tanganku. Bukan dingin seperti besi, melainkan dingin yang membuat tulang terasa kosong. Aku duduk di pematang, menatap kantong itu lama sekali. Dalam kepalaku, suara Mak Sari terngiang. Suara orang-orang desa yang selalu berkata jangan berurusan dengan hal-hal dari hutan. Tapi suara lain muncul, lebih pelan, lebih dalam. Suara ladang yang gagal panen bertahun-tahun. Suara perut kosong, suara rumah yang semakin sunyi. Apa salahnya melihat, kataku pada diri sendiri. Aku membuka tali kantong itu perlahan. Di dalamnya ada benih padi. Bentuknya mirip dengan benih biasa, tapi warnanya lebih gelap, hampir keabu-abuan. Saat terkena cahaya lampu, biji-biji itu berkilau samar, seolah basah oleh embun yang tidak pernah kering. Jumlahnya tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Anehnya, aku tidak bisa menghitungnya dengan pasti. Setiap kali kuperhatikan, jumlahnya seperti berubah. Aku mengambil satu butir, meletakkannya di telapak tangan. Dingin, terlalu dingin untuk sesuatu yang seharusnya hidup. "Apa kau masih hidup?" tanyaku pelan, merasa bodoh sendiri. Tentu saja tidak ada jawaban, tapi saat ku genggam lebih erat, ada sensasi halus, seperti denyut yang sangat lemah. Bukan gerak, lebih seperti getaran ingatan. Aku menarik tanganku cepat-cepat. Benih itu jatuh kembali ke dalam kantong. Ki Jembar bilang ini bukan sedekah, ini tawaran. Dan setiap tawaran pasti ada syarat, gumamku. Aku teringat ucapannya dengan jelas. Tanam saat bulan mati, jangan hitung jumlahnya, jangan ucapkan doa apapun.
Bagian terakhir itulah yang membuat tenggorokanku kering. Seumur hidup, aku tidak pernah menanam apapun tanpa doa. Bahkan sekedar menancapkan tongkat pun selalu kuiringi dengan ucapan di dalam hati. Tapi benih ini, seolah tidak ingin disebut, tidak ingin dimintai izin pada siapapun. Aku memandang langit. Bulan belum terlihat. Malam masih muda. Aku tahu bulan mati masih beberapa hari lagi. Artinya aku punya waktu untuk berpikir, untuk mengembalikan kantong ini ke tepi hutan, untuk berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi kakiku tetap di tempat, tanganku tetap menggenggam kantong hitam itu. Kalau kau menipuku, kataku lirih, entah ditujukan pada siapa, aku tak punya apa-apa lagi untuk diambil. Angin malam berhembus pelan membawa bau hutan yang lebih kuat dari biasanya. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang asing, seperti kayu tua dan asap dingin. Lampu minyakku berkedip, hampir padam. Aku berdiri perlahan, menyelipkan kantong hitam itu ke balik bajuku. Dingin langsung menempel di dada, membuat napasku sedikit tersendat. Sepanjang jalan pulang, aku merasa tidak sendirian. Setiap langkah terasa diikuti, tapi ketika menoleh hanya ada padi dan bayangan. Di depan rumah, aku berhenti sejenak. Pintu kayu tua itu terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah tahu aku membawa sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam. Aku masuk, menutup pintu pelan. Di dalam rumah, sunyi terasa lebih berat. Aku duduk di tikar, meletakkan kantong hitam itu di hadapanku. Cahaya lampu minyak membuat kainnya tampak menyerap cahaya, bukan memantulkannya. Kalau benar kau bisa menghidupkan ladangku, kataku pelan, maka kau pasti bisa menghancurkanku. Tidak ada jawaban, tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat ladangku hijau dan subur, lalu perlahan berubah gelap, seolah sesuatu tumbuh bukan hanya dari tanah, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, menerima benih ini bukan soal panen. Ini soal siapa yang akan lebih dulu memanen siapa. Bulan mati datang tanpa tanda. Tidak ada cahaya di langit malam itu, hanya hitam yang terasa lebih pekat dari biasanya. Aku terbangun sebelum ayam berkokok, bukan karena suara, melainkan karena perasaan seperti dipanggil. Dadaku dingin. Kantong hitam itu terasa berat meski hanya tergeletak di sudut rumah. Aku tahu, kalau hari ini aku tidak melakukannya, aku tidak akan pernah melakukannya sama sekali. Aku membawa cangkul dan kantong itu ke ladang. Langkah kakiku pelan, seolah tanah di bawahku bisa mendengar dan sedang menunggu aku menginjaknya. Udara pagi lembab, tapi tidak segar. Bau tanah lebih tajam, seperti baru saja digali meski belum kusentuh. Aku berdiri di tengah ladang, tepat di tempat padi-padi lama mati menguning. Tidak ada angin, tidak ada suara. Dunia terasa menyempit, hanya tersisa aku dan tanah di bawah kakiku. Aku membuka kantong hitam itu. Benih-benih padi di dalamnya tampak lebih gelap dari malam. Aku tidak menghitungnya. Aku bahkan berusaha tidak menatapnya terlalu lama. Entah kenapa, setiap butirnya membuat kepalaku terasa penuh, seperti ada ingatan yang bukan milikku mencoba masuk. Aku mulai mencangkul. Tanahnya mudah dibuka, terlalu mudah. Setiap ayunan cangkul membuat lumpur terbelah rapi, seolah tanah itu memang ingin dibuka. Keringat mengalir di pelipisku meski udara dingin. Napasku teratur, tapi jantungku berdetak terlalu keras. Cepat saja, gumamku pada diri sendiri. Aku menanam benih itu satu persatu, tanpa hitungan, tanpa doa. Setiap kali benih menyentuh tanah, ada rasa hangat singkat di telapak tanganku, lalu hilang. Bukan rasa nyaman, lebih seperti sentuhan yang dikenali. Saat menutup lubang terakhir, cangkulku terpeleset. Besi tua itu menggores jariku, tidak dalam, tapi cukup untuk membuat darah mengalir. Setetes jatuh ke tanah sebelum sempat kutarik tangan. Aku mengumpat pelan dan hendak menutup luka itu, tapi tubuhku membeku. Darah itu tidak menyebar di lumpur, ia tidak bercampur, ia menghilang. Seolah tanah di bawahku meneguknya. Aku jongkok cepat, menatap titik tempat darah itu jatuh. Tidak ada noda, tidak ada bekas. Tanahnya terlihat lebih gelap, lebih lembab dari sekitarnya. Dan hangat. Tidak,
kataku pelan. Itu cuma tanah basah. Aku berdiri, tapi kakiku terasa berat. Dari dalam tanah ada getaran halus, bukan gempa, lebih seperti tarikan napas panjang yang sangat dalam. Tanganku gemetar, luka di jariku masih berdarah, dan sebelum aku sempat membungkusnya, setetes lagi jatuh. Kali ini aku melihatnya jelas. Tanah itu bergerak sedikit, menutup dirinya sendiri, dan darah itu lenyap. Aku mundur satu langkah, napasku memburu. Berhenti. Tanah tentu tidak mendengar, atau mungkin mendengar terlalu baik. Aku merasakan sesuatu merayap di telapak kakiku. Bukan sesuatu yang menyentuh kulit, melainkan rasa. Rasa seperti akar yang bergerak di bawah tanah, mencari sumber air, mencari sesuatu yang lebih hangat. Aku teringat ucapan Ki Jembar, ladangmu sudah terlalu lama meminta tolong. Jadi, ini caramu menolong, bisikku dengan suara bergetar. Udara di sekelilingku terasa lebih berat. Aku menatap ladang itu dengan mata terbuka lebar. Tanah-tanah yang baru kututup tampak sedikit menonjol, seolah ada sesuatu di bawahnya yang mendorong ke atas. Tidak sampai pecah, hanya cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku ingin lari, Tuhan tahu aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Ada perasaan aneh yang menahanku, bukan paksaan, melainkan pengakuan. Seolah tanah itu berkata, "Kau sudah memberi, sekarang giliran kami menerima." "Cukup," kataku lebih keras, "aku hanya menanam benih." Getaran itu berhenti. Keheningan turun tiba-tiba, begitu mendadak sampai telingaku berdenging. Tanah kembali diam. Hangat itu memudar, pematang kembali terlihat biasa. Jika bukan karena jariku yang masih berdarah, aku mungkin akan mengira semua ini hanya bayangan pagi. Aku membungkus lukaku dengan kain sobek dari baju kerja, lalu berdiri lama menunggu sesuatu terjadi, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. "Sudah?" tanyaku ragu. Tidak ada jawaban. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan aku merasa tubuhku lebih ringan, tapi bukan dengan cara yang baik. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di ladang. Bukan benda, bukan darah, lebih seperti hak. Di rumah, aku duduk di tikar dan memandangi tanganku yang keriput. Luka kecil itu sudah berhenti berdarah, terlalu cepat berhenti. Aku menekan-nekan kulit di sekitarnya, dingin. Hari itu berlalu tanpa kejadian aneh lain. Tapi menjelang sore, saat aku kembali ke ladang untuk melihat hasil tanamanku, dadaku langsung terasa sesak. Di titik-titik tempat benih itu kutanam, tanahnya retak tipis. Dari celah kecil itu muncul tunas-tunas hijau pucat, terlalu cepat, tidak wajar. Aku berlutut, menyentuh salah satunya. Hangat, hidup. Dan entah kenapa, saat jari-jariku menyentuh tunas itu, bekas luka di jariku kembali terasa perih, seolah diingatkan. Aku menatap ladang itu lama sekali. Di dalam dadaku ada rasa lega yang kotor, rasa senang yang tidak sepenuhnya milikku. Aku berhasil menanam, tapi tanah itu tidak hanya menerima benih, ia telah mencicipiku. Aku kembali ke ladang keesokan paginya dengan perasaan yang tidak bisa kusebut harapan, tapi juga bukan takut. Lebih tepatnya, waspada. Seperti seseorang yang tahu telah membuka pintu, tapi belum tahu apa yang ada di baliknya. Kabut pagi belum terangkat ketika aku sampai di pematang. Dari jauh, ladang itu tampak berbeda. Bukan lebih hijau, melainkan lebih padat. Seperti ada sesuatu yang tumbuh dengan niat, bukan sekedar hidup. Langkah kakiku melambat. Setiap meter mendekat, dadaku semakin berat. Tunas-tunas itu sudah setinggi mata kaki. Padahal baru semalam. Aku berhenti, menelan ludah. Ini tidak mungkin. Aku jongkok dan menyentuh salah satu batang. Daunnya tebal, berwarna hijau tua, bukan hijau muda seperti padi biasa. Batangnya kokoh, terlalu kokoh untuk usia sehari. Saat ku tekan, tidak patah, malah terasa lentur, seperti otot. Aku menarik tanganku cepat-cepat. "Cepat sekali kalian tumbuh," gumamku, seolah sudah lama menunggu. Angin pagi berhembus, menggerakkan padi-padi muda itu bersamaan. Suaranya bukan gesekan kering, melainkan desis halus,
seperti bisikan yang ditahan. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada orang, tidak ada hewan, hanya ladangku dan suara itu. Aku berdiri dan melangkah mundur setapak. Pematang di belakangku terasa lebih sempit dari biasanya, seolah ladang ini pelan-pelan meluas tanpa bergerak. Hari itu, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya duduk di pinggir ladang, mengawasi. Setiap jam berlalu, perubahan terlihat jelas. Batang padi bertambah tinggi, daunnya semakin lebar, warna hijaunya semakin gelap, hampir kehitaman di bagian pangkal. Menjelang siang, Mak Sari datang. Ia berhenti mendadak begitu melihat ladangku. "Pak Wira," suaranya tertahan. "Ini ladang siapa?" Aku menoleh. "Milikku, sejak dulu." Ia melangkah mendekat tapi tidak sampai masuk ke petak sawah. Matanya menyapu padi-padi itu dengan wajah pucat. "Ini bukan padi," katanya pelan. "Ini padi," jawabku cepat. Terlalu cepat. Aku sendiri mendengar kebohongan di suaraku. Mak Sari menggeleng. "Padi tidak tumbuh begini, bahkan padi hutan pun tidak." Ia menatapku tajam. "Kau melakukan sesuatu, Pak Wira." Aku terdiam. Tanganku mengempal tanpa kusadari. "Aku hanya menanam benih." "Dari mana?" Aku tidak menjawab. Mbak Sari menghela nafas panjang. "Dulu, sebelum kita lahir, ladang ini pernah hijau seperti ini. Orang-orang bilang itu berkah. Tapi setelah panen pertama," ia berhenti, menelan ludah. "Yang dipanen bukan cuma padi." Aku menoleh padanya. "Apa maksudmu?" Mak Sari mundur selangkah. "Kalau aku jadi kau, aku tidak akan menunggu panen." Ia berbalik pergi tanpa menunggu jawabanku. Langkahnya cepat seolah ladang ini bisa meraih pergelangan kakinya kapan saja. Aku kembali sendirian. Menjelang sore, padi-padi itu sudah setinggi lutut. Aku menghitung hari di kepalaku, memastikan aku tidak kehilangan ingatan. Tidak, ini memang baru hari kedua. Jantungku berdebar keras, bukan karena takut semata, tapi karena sesuatu yang lebih memalukan. Kagum. Kalau begini terus, aku bisa panen lebih cepat. Kata-kata itu terasa asing di lidahku. Panen, kata yang sudah lama tidak berani kusebut. Malam datang. Aku memutuskan berjaga. Duduk di pematang dengan lampu minyak, memandangi ladang yang kini tampak lebih gelap dari sekelilingnya. Padi-padi itu berdiri rapat, menutupi tanah sepenuhnya, seolah tidak ada yang ingin melihat apa yang terjadi di bawahnya. Sekitar tengah malam, aku mendengarnya. Langkah kaki. Bukan satu, banyak, perlahan, teratur, menyusuri pematang. Aku berdiri. Siapa di situ? Langkah itu berhenti. Sunyi kembali turun. Aku menahan nafas, menajamkan pendengaran. Dari dalam ladang terdengar suara lain, seperti kain basah diseret, seperti sesuatu bergerak di antara batang-batang padi. "Mak Sari?" panggilku ragu. Tidak ada jawaban. Lampu minyakku berkedip. Angin berhembus dari arah hutan. Padi-padi itu bergoyang tapi tidak serempak. Ada bagian yang bergerak lebih lambat, lebih berat, seolah bukan ditiup angin. Aku melangkah mundur. Kaki celanaku tersentuh ujung daun padi. Dingin, terlalu dingin. "Cukup," kataku. "Aku tidak menyuruh kalian bergerak." Bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan kata-kata, tapi nada. Nada lapar. Aku berbalik dan berjalan cepat-cepat menuju rumah. Tidak berlari, karena ada perasaan kuat bahwa jika aku berlari, sesuatu akan mengejarku. Di depan pintu rumahku, aku berhenti, menoleh sekali lagi ke ladang. Di antara padi-padi yang menjulang, aku melihat bayangan berdiri diam, tinggi, kurus, tidak bergerak meski angin meniup keras. Aku memejamkan mata. "Besok pagi saja," bisikku pada diri sendiri. "Besok pasti sudah normal." Tapi jauh di dalam hati, aku tahu sesuatu yang tumbuh terlalu cepat tidak pernah berniat berhenti pada waktunya. Dan ladang ini bukan lagi sekedar ladang. Ia sedang belajar berdiri. Aku terbangun dengan tubuh dingin dan napas pendek, seolah semalaman aku tidak benar-benar tidur. Cahaya pagi menyelinap dari celah dinding rumah, tapi rasanya tidak hangat. Kantong hitam itu masih tergeletak di sudut ruangan,
kosong, terlipat rapi, seperti tidak pernah berisi apapun, seperti tugasnya sudah selesai. Aku berjalan ke ladang dengan langkah ragu. Sepanjang jalan, desa terasa aneh, terlalu sepi. Tidak ada suara orang memanggil, tidak ada anak berlari, bahkan anjing-anjing tidak terlihat. Pintu-pintu rumah tertutup, tirai jendela tidak terbuka, seolah semua orang sepakat untuk tidak menyaksikan apa yang akan kulihat. Dan memang, ladang itu sudah bukan milikku sepenuhnya. Padi-padi menjulang setinggi dada, warnanya hijau tua, hampir hitam di bagian bawah. Batang-batangnya rapat, menutup pematang, menelan batas. Ladang ini meluas tanpa bergeser, membuat ruang di sekitarnya terasa menyempit. Aku berdiri di tepinya, seperti tamu yang ragu masuk ke rumah sendiri. Aku cuma menanam, gumamku. Aku tidak memanggil kalian. Udara di atas ladang bergetar halus, bukan angin, lebih seperti gelombang panas yang tak terlihat. Dari sela batang padi muncul bayangan, lalu sosok. Ki Jembar berdiri di tengah ladang. Kakinya tidak terlihat tertutup batang padi, tapi aku yakin ia tidak menginjak tanah. Wajahnya sama seperti terakhir kulihat, tenang, pucat, tak terpengaruh apapun di sekitarnya. Di belakangnya, bayangan lain bergerak mendekat. Aku melihat sekilas wajah-wajah tanpa batas jelas. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tampak membungkuk, ada yang seperti menyeret bayangan sendiri. Tidak ada mata yang bisa kupastikan, tapi aku tahu mereka melihatku. Kau menanam tepat waktu, katanya. Suaranya sampai ke telingaku tanpa perlu berteriak. Aku menelan ludah. Aku tidak menandatangani apapun. Ia tersenyum tipis. Tanah tidak butuh tanda tangan. Aku melangkah maju satu langkah, lalu berhenti. Kalau ini tentang harga, katakan sekarang, jangan berputar. Ki Jembar mengangguk seolah setuju. Janji selalu sederhana di awal. Mereka memberi benih, kau memberi tempat. Tempat apa? Tanyaku. Tempat tumbuh, jawabnya, dan tempat kembali. Kata terakhir itu membuat dadaku berdenyut. Aku tidak menjanjikan apapun selain ladang. Benar, katanya lembut, dan ladangmu menerima lebih dari yang kau sadari. Bayangan-bayangan itu bergerak mendekat. Aku melihat sekilas wajah-wajah tanpa batas jelas. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tampak membungkuk, ada yang seperti menyeret bayangan sendiri. Tidak ada mata yang bisa kupastikan, tapi aku tahu mereka melihatku. Panen pertama milikmu, katanya. Itu kesepakatan lama, tapi setelah itu, kalian datang, potongku, seperti sekarang. Ia tidak menyangkal. Kami menagih, bukan dengan marah, dengan tertib. Aku tertawa pendek, getir. Menagih apa? Aku orang tua, hartaku cuma tanah ini. Ki Jembar menatap tubuhku dari kepala sampai kaki. Tatapannya berhenti di dadaku, di tanganku, di punggungku yang mulai membungkuk. Yang paling lama kau rawat, katanya. Yang paling lama menempel padamu. Aku ingin berkata tidak, ingin menolak, tapi kata-kata itu terasa rapuh. Sejak menanam benih itu, aku merasakan perubahan kecil. Nafas lebih pendek, sendi lebih kaku, ingatan kadang berlubang, seperti ada bagian diriku yang diperas perlahan. Ini tidak adil, kataku. Adil adalah manusia yang berhenti meminta saat diberi. Kau terus berharap panen, harapan juga makan. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak. Ladang mendadak sunyi, bahkan desis padi menghilang. Aku menyadari sesuatu dengan jelas. Mereka tidak menyerang, mereka menunggu. Kalau aku mencabut padi ini, kalau aku membakarnya. Ki Jembar menggeleng. Benih kami sudah tumbuh, bukan hanya di tanah. Aku memejamkan mata.
Gambaran luka kecil di jariku muncul, hangat tanah yang menghisap darahku, getaran halus di bawah kaki, semuanya terhubung. "Berapa lama?" tanyaku pelan. Ia berpikir sejenak. "Sampai panen berikutnya, atau sampai kau tidak lagi cukup. Dan setelah itu, ladang tetap hidup dengan atau tanpa namamu." Bayangan-bayangan itu mundur perlahan. Ki Jembar melangkah ke belakang, menyatu dengan padi-padi yang kembali bergoyang pelan. Sebelum benar-benar menghilang, ia menoleh sekali lagi. "Jangan khawatir, Wira. Desa Bunian tidak serakah. Kami hanya mengambil yang tumbuh paling subur." Setelah mereka pergi, kakiku goyah. Aku berlutut di pematang, merasakan tanah yang hangat menyentuh lututku. Ladang ini tidak lagi menolak. Ia menerima dan menuntut. Aku menatap padi-padi yang menjulang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami makna panen. Bukan tentang waktu, bukan tentang hasil, tapi tentang siapa yang tersisa setelah semuanya diambil. Waktu kehilangan bentuknya setelah pertemuan itu. Hari-hari berlalu tanpa benar-benar bisa kuhitung. Matahari tetap terbit dan tenggelam, tapi rasanya seperti bergerak di tempat, mengitari ladang yang semakin asing bagiku. Padi-padi itu kini menguning serempak, berat oleh bulir yang menggantung terlalu penuh. Dari kejauhan, ladangku tampak seperti hamparan emas. Dari dekat, ia seperti menunduk, seolah memikul beban yang tidak ingin dipamerkan. Hari panen tiba tanpa undangan. Aku berdiri di pematang dengan sabit di tangan. Besinya dingin, lebih berat dari biasanya. Aku tidak memanggil siapapun untuk membantu. Tidak ada yang akan datang. Sejak padi ini tumbuh, orang-orang desa memilih menjauh. Mereka tidak lagi melewati pematang ini. Bahkan jalan kecil di sisi ladang kini tertutup rumput, seolah sudah lama tidak dilewati manusia. "Aku cuma akan memanen," kataku pelang, seperti biasa. Aku tidak tahu pada siapa kata-kata itu ditujukan. Mungkin pada ladang, mungkin pada diriku sendiri. Sabit itu kuayunkan. Batang padi pertama terpotong bersih. Bulirnya jatuh ke pangkuanku. Berat, hangat, terlalu hangat. Aku mengerjap, mencoba mengabaikan rasa aneh itu. Lalu terdengar suara. Bukan teriakan, bukan tangisan keras. Lebih seperti helaan napas panjang yang dilepaskan dengan terpaksa. Tipis tapi jelas. Datangnya dari arah batang yang baru kupotong. Tanganku membeku. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Angin pun tidak bergerak. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih lama. Seperti ratap yang ditahan agar tidak terdengar jauh. "Tidak," bisikku. "Itu cuma angin." Aku mengayunkan sabit lagi. Suara itu kembali terdengar, lebih banyak. Tidak satu, beberapa. Nada berbeda, bercampur, saling menimpa. Ada yang berat, ada yang serak, ada yang seperti suara anak kecil yang menahan tangis. Aku mundur setapak. Napasku tersengal, sabit di tanganku bergetar. "Berhenti," kataku. "Aku sudah panen, kalian sudah tumbuh, kalian sudah cukup." Tentu saja tidak ada yang berhenti. Aku teringat ucapan Ki Jembar. "Panen pertama, milikmu." Dengan gigi terkatup rapat, aku memaksa tanganku bergerak. Aku memanen lagi, dan lagi. Setiap ayunan sabit disambut ratapan. Semakin lama semakin jelas. Suara-suara itu seperti muncul dari dalam batang, dari bulir, dari tanah di bawahnya. Aku mulai melihat sesuatu yang tidak ingin kulihat. Di bagian bawah batang padi, dekat akar, warna tanah berubah gelap. Bukan lumpur, lebih seperti bayangan yang mengental. Saat sabitku menyentuh bagian itu, terdengar erangan lebih keras, seperti sesuatu yang terluka. "Maaf," gumamku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku hanya ingin hidup. Tanganku terasa panas, lengket oleh keringat dan sesuatu yang tidak ingin kupikirkan. Aku memotong lebih cepat, bukan karena berani, tapi karena ingin segera selesai. Ingin suara-suara itu berhenti. Namun ladang ini tidak ingin cepat selesai. Di tengah panen, kakiku tersangkut sesuatu. Aku hampir jatuh.
Saat menunduk, aku melihat di sela batang padi, sebuah bentuk yang tidak seharusnya ada. Seperti tangan. Bukan tangan utuh, hanya bayangan jari-jari yang mencengkeram tanah, lalu perlahan memudar saat aku menatapnya terlalu lama. Aku bangkit dengan napas terengah. Ini bukan padi, kataku lagi, kali ini tanpa mencoba menyangkal. Ratapan itu kini mengisi seluruh ladang. Bukan suara keras, tapi cukup untuk membuat kepalaku berdenyut. Suara yang tidak ingin didengar, tapi tidak bisa dihindari. Seperti kesedihan yang lama terkubur dan akhirnya mendapat celah. Aku memanen sampai lenganku pegal, sampai mataku perih, sampai suara-suara itu melemah. Saat matahari tepat di atas kepala, ladang itu akhirnya diam. Padi-padi yang tersisa berdiri kaku, seolah menahan napas. Aku duduk di tanah, sabi terletak di sampingku. Panenan menumpuk di pematang. Banyak, lebih banyak dari yang pernah ku dapat seumur hidup. Tapi aku tidak merasa menang. Dadaku terasa kosong. Ada bagian diriku yang seperti tercabut bersama setiap batang yang kupotong. Aku memeriksa tanganku. Kulitnya terlihat lebih tipis, urat-uratnya lebih jelas. Tanganku gemetar bukan karena lelah semata. Aku sudah memenuhi janjiku, kataku pelan, menatap ladang yang kini setengah gundul. Sekarang giliranku. Tidak ada jawaban. Tapi saat aku berdiri untuk pulang, aku menyadari sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Bayanganku di tanah terlihat lebih pendek dari biasanya. Matahari masih tinggi, tapi bayangan itu seolah enggan memanjang. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, berapa banyak dari diriku yang sudah ikut terpanen hari ini? Aku berharap semuanya berhenti setelah panen. Itu harapan yang bodoh, tapi tetap saja kupelihara. Aku membawa pulang hasil panen itu, menjemurnya di halaman, menumpuknya di lumbung kecil yang hampir roboh. Bulirnya penuh, berat, mengkilap. Siapapun yang melihatnya akan berkata, aku akhirnya berhasil. Tapi tidak ada yang datang melihat. Hari pertama setelah panen, aku bangun dengan tubuh yang terasa asing. Bukan sakit, lebih seperti berkurang. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu rasa itu pergi. Tidak pergi. Saat aku berdiri, kakiku gemetar. Lututku nyeri, padahal kemarin masih kuat mengangkat ikatan padi. Cuma capek, gumamku. Usia. Aku berkata itu keras-keras, seolah tubuhku perlu diyakinkan. Aku berjalan ke cermin kecil di dinding. Cahaya pagi jatuh tepat di wajahku. Aku terdiam. Rambutku yang kemarin masih bercampur hitam, kini hampir seluruhnya putih. Bukan memutih perlahan, seperti dilucuti warnanya dalam semalam. Kulit wajahku terlihat lebih kendur, mataku cekung, seolah kurang tidur bertahun-tahun, bukan semalam. Aku mengangkat tangan, menyentuh pipiku. Dingin. Apa yang kalian ambil? Bisikku. Hari itu aku mencoba bekerja seperti biasa. Menyapu halaman, mengangkat air. Setiap gerakan terasa lebih berat dari seharusnya. Napasku cepat habis. Di tengah jalan menuju ladang, aku harus berhenti, menunduk, menahan pusing yang datang tiba-tiba. Ladang itu kini setengah kosong. Padi yang tersisa berdiri diam, kuning pucat seperti menunggu giliran. Aku berdiri di pematang, tapi kakiku gemetar hebat. Aku belum menyentuh kalian lagi. Kenapa sekarang? Tidak ada suara ratapan. Tidak ada bisikan. Ladang itu diam. Terlalu diam. Keheningan yang menekan, seperti telinga yang ditutup rapat. Aku kembali ke rumah lebih cepat dari biasanya. Duduk di tikar, menatap tangan sendiri. Keriputnya lebih dalam, urat-uratnya lebih menonjol. Aku mengepalkan tangan, lalu membukanya lagi. Gerakannya lambat, seperti tangan orang lain yang kupinjam. Malam datang, dan bersama malam itu rasa sakit. Bukan sakit tajam, bukan juga nyeri yang bisa ditunjuk. Lebih seperti tubuhku lupa bagaimana rasanya utuh.
Setiap tarikan napas terasa sedikit terlalu pendek. Setiap detak jantung terasa berat, seperti memompa sesuatu yang bukan darah sepenuhnya. Aku terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Dadaku sesak. Aku duduk terhuyung, mencoba mengatur napas. Di sudut ruangan, bayangan bergerak. Aku menajamkan mata. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, seperti orang berdiri di balik kain tipis. Tidak mendekat, tidak menjauh, hanya ada. Kalian sudah ambil padi, apalagi yang kalian mau? Bayangan itu tidak menjawab, tapi tubuhku menjawab dengan cara lain. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki, naik perlahan, seperti air merembes ke dalam tanah kering. Aku merasakan sesuatu ditarik, bukan dari kulit, bukan dari daging, melainkan dari bagian yang tidak pernah kupikir bisa disentuh. Ingatan. Aku tiba-tiba lupa wajah istriku. Aku tahu namanya. Aku tahu ia pernah ada. Tapi wajahnya kabur, seperti lukisan yang kehujanan. Aku terisak kecil. "Jangan itu," bisikku. "Ambil apa saja, tapi jangan itu." Bayangan itu memudar. Rasa dingin berhenti. Aku terjatuh ke samping, terengah-engah, air mata mengalir tanpa suara. Pagi berikutnya, Mak Sari berdiri di depan rumahku. Aku hampir tidak mengenalinya, atau mungkin aku yang hampir tidak dikenali. "Pak Wira, kau sakit?" Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi yang keluar hanya napas berat. Ia menatapku lama, matanya menyapu tubuhku yang membungkuk, wajahku yang mengkeriput terlalu cepat. "Ini bukan sakit," katanya pelan. "Ini dipanen." Aku tertawa kecil. Suara itu terdengar rapuh. "Aku masih hidup." Mak Sari menggeleng. Belum selesai. Ia tidak masuk ke rumah, tidak mendekat, seolah takut sesuatu akan berpindah. Dulu, orang-orang yang menerima benih itu tidak langsung mati. Mereka menyusut, pelan-pelan, sampai yang tersisa hanya ladang dan cerita. Aku menatap ladang dari balik pintu. "Kalau aku berhenti sekarang," jawabnya, "tidak ada berhenti. Yang sudah tumbuh akan tetap tumbuh." Setelah ia pergi, aku duduk lama sendirian. Setiap jam berlalu, tubuhku terasa semakin ringan, tapi bukan ringan yang menyenangkan, seperti daun kering yang siap terlepas dari tangkainya. Aku memandang tangan sendiri sekali lagi. Aku sadar sekarang, panen tidak berhenti di ladang. Panen berjalan, panen menghitung. Dan kini, aku adalah ladang berikutnya. Aku menutup mata, menelan ketakutan yang tersisa. Jika ini memang harga dari benih itu, maka aku hanya ingin satu hal. Agar saat mereka selesai memanen tubuhku, setidaknya ladang itu benar-benar hidup. Karena aku sudah mulai habis. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku bisa berdiri tanpa bantuan dinding. Hari-hari di kepalaku tidak lagi berurutan. Pagi dan sore bercampur, seperti warna yang terlalu sering diaduk. Tubuhku menyusut pelan-pelan, bukan mengecil, tapi menipis, seperti sesuatu yang dikikis dari dalam tanpa luka. Suatu pagi, aku terbangun dengan keheningan yang berbeda. Terlalu bersih, terlalu kosong. Aku mencoba duduk, tidak kuat. Aku tersenyum kecil, karena anehnya, aku tidak panik. Rasa takut sudah lama diambil lebih dulu. Yang tersisa hanya kesadaran yang lelah. "Apa sudah waktunya?" bisikku. Tidak ada jawaban. Tapi aku tahu. Aku menyeret tubuhku ke pintu. Setiap gerakan terasa jauh, seolah jarak di dalam rumah memanjang. Saat pintu terbuka, udara ladang menyentuh wajahku. Hangat, lembab, aneh, lebih ramah daripada rumah sendiri. Ladang itu berdiri penuh di hadapanku. Tidak ada lagi peta kosong. Padi-padi hijau segar, seragam, bergoyang pelan. Bukan hijau panen, melainkan hijau hidup. Lebih hidup dari sebelumnya. Tidak ada tanda tanah gagal. Tidak ada batang mati. Ladang ini sempurna. Dan aku tahu, kesempurnaan itu bukan milikku.
Aku melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah. Kakiku hampir tidak terasa menyentuh tanah. Pematang yang dulu sempit kini terasa luas, seolah ladang ini membuka jalan khusus untukku. Di tengah ladang, seseorang berdiri. Ki Jembar. Wujudnya lebih jelas sekarang. Tidak lagi setengah bayangan. Wajahnya tenang seperti seseorang yang datang tepat waktu. Di belakangnya tidak ada lagi kerumunan. Hanya ladang dan langit. "Kau sudah cukup memberi," katanya. Aku mengangguk lemah. Jadi ini akhirnya. Ia memandang ladang itu lalu kembali padaku. Tidak semua akhir adalah hukuman. Ada yang memang kembali ke tempat asalnya. Aku tertawa pelan, nyaris tak bersuara. Aku tidak pernah pergi kemana-mana. "Kau tinggal di tanah ini terlalu lama," jawabnya. "Sekarang, tanah ingin tinggal di dalam dirimu sepenuhnya." Aku ingin bertanya apa artinya, tapi tubuhku lebih dulu merespons. Rasa hangat menjalar dari kaki ke dada. Bukan sakit, bukan dingin. Seperti tidur yang sangat dalam. "Bagaimana dengan ladang ini?" tanyaku lirih. "Siapa yang memilikinya setelah aku tidak ada?" Ki Jembar menatapku lama. "Ladang tidak pernah dimiliki," katanya. "Ia hanya dipinjam." Aku mengangguk. Kata-kata itu terasa benar. Tubuhku terasa semakin ringan. Tanganku gemetar, lalu diam. Aku tidak jatuh. Aku tidak rebah. Aku hanya berhenti merasakan berat. Pandangan mataku turun ke tanah. Aku melihat bayanganku di pematang. Tidak ada. Matahari ada. Cahaya ada. Tapi bayangan itu tidak lagi mengikutiku. Aku menutup mata. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri seperti itu. Ketika aku membuka mata kembali, aku tidak lagi melihat dengan cara yang sama. Ladang itu terlihat dari atas, dari banyak arah sekaligus. Aku bisa merasakan akar-akar di bawah tanah, air yang mengalir pelan, benih-benih baru yang siap tumbuh. Tubuhku tidak ada. Namaku pun terasa jauh. Beberapa hari kemudian, orang-orang desa memberanikan diri mendekat. Mereka menemukan rumahku kosong. Pintu terbuka, tikar tergulung rapi. Tidak ada mayat, tidak ada tanda perlawanan. Di ladang, padi tumbuh subur tanpa henti. Tidak ada yang mengaku menanamnya, tidak ada yang berani memanen. Mak Sari berdiri di pematang, menatap hamparan hijau itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak Wira tidak pergi," gumamnya. "Ia ditinggal." Sejak hari itu, ladang itu tidak pernah dijual, tidak pernah diwariskan, tidak pernah disentuh. Orang-orang menyebutnya dengan suara pelan, penuh jarak. Ladang tanpa pemilik. Dan setiap kali musim tanam tiba, angin yang melewati ladang itu membawa suara yang sangat halus. Bukan ratapan, bukan bisikan, lebih seperti peringatan bahwa ada tanah yang tidak ingin ditanami sembarangan dan ada panen yang tidak berhenti di ladang.